Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Tatapan pria berbaju besi emas itu beralih dari Yusen dan mendarat di antara para jenderal iblis untuk memilih satu lagi. Dia pertama kali menatap Wang Lin dan mencibir, tetapi dia tidak memanggilnya. Sebaliknya, dia menatap Mo Fei dan berkata, "Jenderal iblis Mo Fei, keluarlah." Setelah dia berkata demikian, semua pembicaraan terhenti dan semua pandangan tertuju kepadanya. Orang ini mengenakan baju besi dan topeng mengerikan yang menutupi wajahnya. Rambutnya yang hitam panjang berkibar tertiup angin saat dia berjalan keluar dari kerumunan. Langkahnya tidak cepat, tetapi bagi orang-orang yang menonton, langkahnya seakan-akan memiliki frekuensi yang sama persis dengan detak jantung mereka. Jenderal Iblis Mo Fei, 300 tahun yang lalu dia adalah nomor satu di antara para jenderal iblis. Orang ini menghabiskan sebagian besar waktunya di perbatasan. Konon kepala Mo Fei sangat berharga di mata negara iblis api. Kultivasi Mo Fei ini sangat misterius. Bahkan sampai sekarang, semua orang hanya pernah melihatnya menggunakan mantra cakram putar besar. Aku yakin orang ini setidaknya bisa membunyikan genderang 5 kali. Mo Fei. Panglima tertinggi bumi menatap Mo Fei lalu tersenyum dan berkata, "Jika anak ini dapat merasakan danau naga sekali lagi, dia dapat dianggap sebagai 3 teratas di antara para wakil panglima tertinggi." Seorang pria parubaya berjubah ungu yang tampak sangat anggun tersenyum dan berkata, "Mungkinkah kecintaanmu pada kejeniusan digerakkan oleh Mo Fei?" Panglima bumi langsung tertawa dan mengangguk. Jika anak ini bisa menabuh genderang 6 kali, meskipun itu tidak cukup baginya untuk menjadi wakil panglima tertinggi, aku akan merekomendasikannya. Saat Mo Fei dengan santai berjalan menuju genderang iblis, tatapan semua orang mengikuti gerakannya. Ketika dia berada 100 kaki dari genderang iblis, dia berhenti dan melihatnya. Dia tidak membuang waktu untuk menyesuaikan tubuhnya dan meninju udara. Suara genderang bergema di seluruh alun-alun seperti guntur yang teredam. Baju cirah Mo Fei seperti diterbangkan oleh angin kencang, dan suara berderak keras terdengar darinya. Rambutnya juga tertiup ke belakang oleh angin ini, tetapi tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Itu hampir seperti dipaku ke tanah. Bahkan ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Jadi tidak sesulit itu. Mo Fei tertawa sambil melangkah maju 10 kaki dan melayangkan pukulan lagi. Mo Fei tidak berhenti. Dia melangkah maju 10 kaki lagi dan melayangkan 1 pukulan lagi ke udara. 3 dering dari genderang itu seperti raungan binatang buas kuno yang bergema di langit di atas kota iblis langit. Suara genderang bergema tanpa henti. Beberapa penonton tidak memiliki cukup energi spiritual iblis sehingga mereka menderita luka dalam. Setelah membunyikannya 3 kali, Mo Fei berhenti sejenak karena dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke arahnya dari genderang iblis. Dia melangkah lagi dan menjadi seperti batu yang tak bergerak di antara ombak yang mengamuk. Baju jirah di sekujur tubuhnya bergetar hebat, namun menjadi stabil saat dia menyebarkan aura iblisnya. Mata Mo Fei menyala seperti obor dan dia menunjukkan ekspresi serius saat bergumam pada dirinya sendiri. Menarik. Dia melangkah maju 10 kaki lagi dan melayangkan pukulan. Dia tidak berhenti setelah 1 pukulan dan melancarkan pukulan berikutnya. Mo Fei terus melangkah maju, memperpendek jarak antara dirinya dan genderang iblis. Setiap kali melangkah, dia akan melancarkan pukulan. Saat dering ke-6 berbunyi, hampir semua orang yang menonton mulai bersorak. Bahkan semua panglima tertinggi, kecuali panglima tertinggi surga,
menunjukkan ekspresi kagum atas bakat Morphe. Gelombang sorak-sorai terdengar dari orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang dapat membunyikan genderang 6 kali dapat dianggap sebagai seorang jenius yang diberkati oleh surga. Dia juga tidak terluka sama sekali setelah menabuh genderang 6 kali. Dia bahkan tampak rileks. Hal ini saja sudah menempatkannya jauh di atas semua jenderal iblis lainnya. Bahkan pria berbaju besi emas itu mengangguk. Ekspresi kekagumannya terhadap bakat Morphe begitu kuat. Apakah 6 cincin ini membuatku berhenti? Mata Morphe bersinar terang saat dia melompat ke udara dan menghantam genderang iblis. Akhirnya, dering ketujuh pun bergema. Suara ketujuh ini sangat berbeda dari 6 suara pertama. Tampaknya ada niat membunuh yang tersembunyi jauh di dalamnya. Wajah Morphe yang selalu tenang berubah untuk pertama kalinya. Dan tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, baju besi di tubuhnya meledak menjadi abu dan menghilang. Wajah Morphe agak pucat, tetapi dia menghentikan tubuhnya, lalu mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang sekali lagi. Kali ini tangannya membentuk segel dan untaian energi keluar dari tubuhnya, membentuk cermin seperti kristal yang melingkarinya. Dia memukul genderang itu dan genderang iblis berdenting sekali lagi. Ini adalah yang ke-8. Serangan balik yang lebih dahsyat menyerang Morphe, menyebabkan semua cincin kristal di sekitarnya hancur. Ketika cermin-cermin itu mendarat di tubuh Morphe, cermin itu tetap membuatnya mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Topengnya hancur berkeping-keping dan menunjukkan wajah tampannya. Mata Wang Lin langsung membesar saat menatap Morphe. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya yang misterius. Penampilan ini, Wang Lin mampu mengenali sekilas bahwa orang ini tampak seperti pria berambut hitam di kedalaman penjara Hong. Pada saat ini, tubuh Morphe bergetar dan dia menelan darah yang mengalir ke mulutnya dengan paksa. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam sebelum berbalik dan berjalan menuju kerumunan jenderal iblis. Pada saat itu terdengar sorak-sorai keras dari alun-alun. Suara ini sangat keras dan sepertinya mengalahkan segalanya. Morphe nomor 1 di antara para jenderal iblis. Jika dia bisa membunyikan 8 kali, Morphe adalah orang nomor 1 di bawah panglima tertinggi. Kali ini Morphe pasti akan menjadi wakil panglima tertinggi. Dia memiliki banyak prestasi militer. Dan begitu dia menjadi wakil panglima tertinggi, dia pasti akan meraih banyak kemenangan militer untuk negara iblis langit kita. Panglima tertinggi surga masih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda terkesan. Sedangkan 7 panglima tertinggi lainnya, semuanya menampilkan ekspresi kekaguman yang mendalam terhadap bakat Morphe. Anak ini bisa membunyikannya sebanyak 8 kali. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius di antara para jenius. Bagus. Benar sekali. Dari pengamatanku, anak ini sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia benar-benar mencoba, dia mungkin bisa membunyikannya untuk ke-9 kalinya. Sangat jarang ada seseorang yang menjadi begitu licik di usia muda. Para wakil panglima juga saling berbicara. Wakil Panglima Kuning tersenyum pada Wakil Panglima Suan dan berkata, "Apakah kamu masih tidak akan mengakui kekalahan?" Wakil Panglima tertinggi Suan hanya mendengus dan berkata dengan nada yang tegas, "Morphe ini kuat, sangat kuat. Aku tidak sekuat dia saat aku seusianya. Bahkan dapat dikatakan bahwa begitu dia menjalani pencerahan di Danau Naga, dia akan menjadi lebih kuat dariku. Tetapi dibandingkan dengan orang yang kupilih, Morphe masih belum cukup kuat.
Wakil Panglima tertinggi kuning awalnya tidak terlalu peduli dengan taruhan ini, tetapi melihat Wakil Panglima tertinggi Suan yang kekuatannya setara dengannya terus-menerus memuji orang ini, membuatnya merasa aneh. Dia punya firasat samar bahwa ini bukan lagi pujian karena dia hampir bisa mendengar ketakutan dalam suara Wakil Panglima tertinggi Suan. Saat menyadarinya, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Wakil Panglima tertinggi kuning tersenyum tipis dan berkata, "Bagus, kalau begitu aku ingin melihat berapa kali orang ini bisa memukul genderang." Wakil Panglima tertinggi Suan merenung sambil menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Kemudian dia berpikir di dalam hatinya, Mo Fei hanyalah kuat, sedangkan Wang Lin ini mengerikan. Bisakah kamu membandingkan antara kuat dan menakutkan? Pria berbaju besi emas itu memperhatikan Mo Fei berjalan kembali ke kerumunan Jenderal Iblis. Matanya dipenuhi kekaguman atas bakat Mo Fei dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Pengikut Jenderal Iblis Mo Fei keluarlah. Seorang kultivator berjubah hijau dengan pedang raksasa di punggungnya keluar. Rasanya dia adalah pedang saat dia berdiri di sana. Saat dia melangkah keluar, dia berubah menjadi awan asap hijau dan menyerang genderang iblis. Pada saat dia mendekati genderang iblis, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah kekosongan yang menyebabkan genderang itu berdetak sekali. Kemudian tangannya berubah menjadi telapak tangan. Dia mengucapkan mantra yang rumit dan menghantam ke depan yang menyebabkan genderang itu berdetak sekali lagi. Serangan balik yang dahsyat itu membuat wajahnya sedikit pucat, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia meraih pedang di punggungnya dan mengayunkannya ke bawah. Sinar energi pedang menembus serangan balik dan kembali mendarat di genderang, sehingga genderang iblis itu bergema sekali lagi. Setelah bunyi yang ketiga, wajah kultivator itu sangat pucat karena kekuatan dahsyat yang menyerbunya. Setiap kali dia memukul genderang, dia menerima serangan balik beberapa kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Dia tersenyum masam sambil mundur tanpa ragu-ragu dan tidak lagi mencoba memukulnya. Dengan tingkat kultivasiku, 3 kali itu mudah. Jika aku benar-benar mengerahkan seluruh kemampuanku, 4 kali itu mungkin. Jika aku mencoba untuk ke-5 kalinya, aku akan terluka parah. Kemenangan Mo Fei sudah ditetapkan, jadi tidak ada gunanya terluka parah karena dia. Kultivator berjubah hijau itu merenung sejenak dan berjalan kembali ke kerumunan. Mo Fei dan pengikutnya berhasil membunyikannya sebanyak 11 kali. Hasil ini menyebabkan ekspresi banyak Jenderal Iblis menjadi gelap. Untuk mengalahkan skor ini, para Jenderal Iblis dan pengikut mereka harus membunyikannya masing-masing 6 kali. Namun ini adalah tugas yang hampir mustahil. Lagi pula, di antara semua Jenderal Iblis, hanya ada satu Mo Fei. Bahkan wajah Mo Lihai sangat pucat. Dia menatap genderang iblis dengan getir dan kemudian menatap Wang Lin dengan ekspresi muram. Dia segera menghela nafas dan berbisik, "Saudara Wang, lupakan saja. Kita kalah di babak kedua ini." Adapun si Xiao, wajahnya muram saat dia menatap genderang iblis dan bertanya, "Chen Tao, berapa kali kamu bisa membunyikannya?" Chen Tao merenung sejenak dan berkata, "Jika aku dalam kekuatan penuh, aku bisa membunyikannya lebih dari 10 kali. Aku tidak tahu jumlah pastinya. Namun sekarang, bahkan dengan pil itu, aku hanya bisa membunyikannya 7 kali, yang tidak lebih dari Mo Fei. Mo Fei ini sangat kuat. Di dunia kultivasi dia dapat dianggap nomor 1 di bawah tahap Ascendant. Bahkan hanya kultivator Ascendant tahap menengah yang bisa menandinginya."
Si Xiao menunjukkan niat membunuh saat dia menatap Mo Fei. Setelah berbalik, dia langsung mendengus dingin. Selain mereka, ada beberapa di antara para jenderal iblis yang sedang menghitung berapa kali mereka bisa menabuh genderang dan peluang mereka untuk masuk 10 besar. Pria berbaju besi emas itu menatap dingin ke arah kerumunan. Matanya mengandung ejekan saat dia menunjuk Wang Lin dan berkata perlahan, "Kamu keluar." Wang Lin dengan tenang tiba di puncak alun-alun. Matanya bagaikan kilat saat dia menatap pria berbaju besi emas itu dan berkata dengan tenang, "Aku tidak dipanggil kamu. Namaku Wang Lin." Pria berbaju besi emas itu tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya dan berkata, "Wang Lin, apakah kamu berani bertaruh denganku?" Mendapatkan tantangan, Wang Lin langsung berkata dengan dingin, "Bicaralah. Aku yakin kamu tidak akan bisa menabuh genderang iblis 5 kali. Jika kamu bisa, maka aku akan secara pribadi merekomendasikanmu kepada Kaisar Iblis dan menjaminmu akan mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Namun jika kamu kalah, kamu harus bertanggung jawab karena telah melukai seorang Jenderal Iblis. Jika kamu tidak berani bertaruh, maka enyahlah dari panggung ini dan keluarlah dari kota Iblis Langit. Kamu tidak diterima di sini." Setelah pria berbaju besi emas itu selesai berbicara, suara-suara diskusi memenuhi area itu. Menabuhnya 5 kali. Meskipun orang asing ini memukul Audi, namun menabuh genderang ini adalah ujian yang sesungguhnya. Menurutku, paling-paling dia bisa menabuhnya 3 kali, dan itu sudah dianggap cukup bagus. Audi itu juga paling-paling hanya bisa menabuhnya 1 kali. Audi hanya dianggap sebagai jenderal iblis tingkat menengah. Si Xiao, Mo Fei, Yusen, dan banyak lainnya dapat dengan mudah menang melawannya. Walaupun Wang Lin mengalahkan Audi, namun itu tidak berarti apa-apa. Menarik sekali bagi kepala pelayan emas untuk bertaruh dengan orang asing ini. Melihat adegan ini, Wakil Panglima Tertinggi Kuning tersenyum pada Wakil Panglima Tertinggi Suan dan berkata, "Orang yang kamu pilih tampaknya memiliki nasib yang buruk." Wakil Panglima Tertinggi Suan memandang Wang Lin sebelum mendengus dan berkata, "Kepala pelayan emas akan mengalami kejutan besar." Wang Lin menatap pria berbaju besi emas itu dengan tenang dan perlahan-lahan memperlihatkan senyum tipis. Namun saat senyum tipis itu mendarat di mata Wakil Panglima Tertinggi Suan, dia tidak bisa menahan rasa dingin. Wakil Panglima Tertinggi Suan langsung menggertakkan giginya dan berpikir, dia juga tersenyum seperti ini ketika menyerangku saat itu. Aku tidak butuh rekomendasimu. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, pria berbaju besi emas itu menunjukkan ekspresi jijik dan berkata dengan marah, "Kamu tidak berani bertaruh." Suara Wang Lin seperti angin dingin dari neraka tingkat 9 saat dia berbicara. "Aku ingin salah satu tanganmu." Kalimat ini membuat semua orang terkejut. Tepat pada saat ini, Wang Lin melangkah ke genderang iblis. Pria berbaju besi emas itu memperlihatkan sedikit niat membunuh di matanya dan tersenyum. "Jika kamu bisa membunyikannya lebih dari 5 kali, aku akan membantumu. Jika kamu bisa membunyikannya 10 kali, aku akan membantumu dengan kedua tanganku. Itu tidaklah masalah." Wang Lin ini terlalu sombong. Aku khawatir dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa membunyikan genderang ini semudah itu? Ketika orang ini merasakan serangan balasan dari genderang iblis, dia akan tahu betapa salahnya dirinya. Ini sangat disayangkan bagi Jenderal Iblis Mo Lihai. Aku khawatir karena orang ini, dia tidak akan punya muka selama 300 tahun ke depan.
Saat ini ekspresi Wang Lin tampak tenang ketika dia berjalan menuju genderang iblis. Dia berjalan dengan sangat tenang dan berhenti tepat di depan genderang iblis. Dia tidak mencoba memukul genderang dari jauh untuk mengurangi kekuatan serangan balik. Setelah tiba tepat di bawah genderang iblis, Wang Lin melayang ke udara. Melihat genderang iblis yang besar itu, seolah-olah dia bisa mencium bau amis samar darinya. Permukaan genderang ini tidak sehalus cermin, tetapi memiliki banyak titik cekung dan urat halus. Itu mirip seperti kulit monster, kulit iblis kuno. Wang Lin segera mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh genderang iblis. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan gelombang kekuatan yang mendorongnya kembali. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat ini semua segel kehidupan berkumpul di tubuhnya. Lebih dari 3000 segel kehidupan mengelilinginya sepenuhnya. Aku yakin aku bisa memukulnya lebih dari 5 kali. Wang Lin menepuk tasnya dan mengeluarkan kendi anggur. Dia meraihnya dengan tangan kirinya dan meneguknya dalam-dalam lalu tersenyum. Tuan baju jirah emas, perhatikanlah baik-baik. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan kemudian memukul genderang iblis. Suara genderang bergema di seluruh alun-alun dan langit seperti guntur yang menggelegar. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali saat dia menarik tinjunya sejauh 3 inci. Dan tepat setelah itu, dia meninju sekali lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Keempat cincin dari genderang itu keluar bersamaan, menyusul cincin yang pertama dan menyatu tanpa suara. Hal itu menciptakan badai suara yang menyebar liar dengan genderang iblis sebagai pusatnya. Alun-alun itu mulai hancur berkeping-keping seolah-olah akan ada naga bumi raksasa yang bergerak di bawahnya. Di langit, guntur yang diciptakan oleh genderang itu menjadi semakin kuat. Banyak orang di tribun batuk darah karena mereka secara langsung menderita luka dalam yang serius akibat hentakan genderang. Bahkan ada beberapa orang yang pingsan karena suaranya. Selain Panglima tertinggi surga, 7 Panglima tertinggi lainnya berdiri dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi pria berbaju besi emas di alun-alun langsung berubah drastis. 5 pukulan genderang yang menggelegar tidak terlalu mengejutkan. Yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah tubuh Wang Lin sama sekali tidak bergerak. Seketika, wakil Panglima tertinggi kuning berteriak, Ini tidak mungkin. Wakil Panglima tertinggi Suan tidak berbicara, tetapi bergumam di dalam hatinya. Apa yang tidak mustahil? Selama itu Wang Lin, apa yang tidak mustahil? Dia segera mendesah jika bukan karena fakta bahwa dia terlalu sombong dan meremehkan Wang Lin seperti orang lain di sini. Dia tidak mungkin akan terluka seperti sekarang. Para wakil Panglima tertinggi benar-benar tercengang melihatnya dan hati mereka bergetar hebat saat mereka menatap Wang Lin dengan dalam. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak salah kan? Dia baru saja memukulnya 5 kali berturut-turut. Pasti ada masalah di sini. Kultivator ini pasti menggunakan metode yang curang. Yusen berusaha keras untuk membunyikannya 4 kali. Namun orang ini dengan santai membunyikannya 5 kali. Namun Maofei membunyikannya 8 kali. Dan orang ini jelas tidak dapat melakukan lebih dari itu. Teriakan kaget tak berujung datang dari kerumunan. Mereka tidak asing dengan sosok Wang Lin. Beberapa hari yang lalu dia adalah orang pertama yang melukai Jenderal Iblis dengan serius. Dan sosoknya telah terukir di benak setiap orang. Namun para menteri dan berbagai pejabat kota iblis langit ini tidak berpikir bahwa Wang Lin sekuat ini. Di mata mereka, alasan utama mengapa Audi kalah dan terluka parah adalah karena Audi terlalu lemah.
Jika Wang Lin bertemu dengan orang-orang seperti Mo Fei atau Si Xiao, maka dia pasti akan kalah. Ini adalah sesuatu yang diyakini semua orang. Akan tetapi, sekarang Wang Lin yang sangat tidak mereka sukai mampu memukul genderang sebanyak 5 kali dengan cara yang sangat mudah. Tentu saja adegan ini mengejutkan semua orang. Beberapa orang bahkan menduga bahwa genderang iblis itu rusak. Akan tetapi mereka menyadari bahwa mereka salah setelah melihat beberapa orang di sekitar mereka terluka parah atau pingsan. Dan energi spiritual iblis di dalam tubuh mereka juga menjadi liar. Apalagi pembatasan retak dengan genderang iblis di tengahnya yang menunjukkan seberapa kuat hantaman sebelumnya. Mampu menciptakan kehancuran seperti itu di lapangan yang diperkuat dengan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Hampir semua panglima tertinggi menghirup udara dingin. Yusen tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan benar-benar menyerah pada gagasan untuk melawan Wang Lin. Satu-satunya jenderal iblis wanita, Si Lian, yang mengenakan baju besi di seluruh tubuhnya, menatap Wang Lin dan matanya bersinar terang. Meskipun baju besi itu adalah baju besi seluruh tubuh, namun baju besi itu tetap sangat terbuka, sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Sarung tangan ungunya memperlihatkan lengannya yang seputih mutiara. Atasannya menutupi kedua puncak tubuhnya dan memperlihatkan pinggangnya yang ramping. Tato hitam dimulai dari lehernya yang seputih salju, turun melalui dadanya dan memanjang ke pinggangnya. Baju jirah bawahnya adalah bilah daun berlapis baja yang melingkari tubuhnya menutupi pantatnya yang montok. Dan sepasang kakinya yang terbuat dari batu giok ditutupi pelindung kaki. Dia memancarkan aura kecantikan yang heroik. Di antara para jenderal iblis, mata Si Xiao berbinar saat dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Kemudian Chen Tao berbisik pelan, "Aku sudah mengatakan bahwa orang ini sangat kuat." Si Xiao mendengus dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya menjadi gelap. Di antara para jenderal iblis, hanya Mo Fei yang tidak melihat ke arah Wang Lin. Sebaliknya, dia diam-diam menatap cakrawala yang jauh. Namun kultivator sekte dari pedang Daluo menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.